Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya soal kompresi ya. Apa ya, kompresi 11 nggak boleh pakai Pertamax. Kalau pakai Pertamax turbo sealnya rusak atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau soal kompresi, penulis ini ya termasuk yang enggak menggantungkan pada kompresi. Jadi kalau soal kompresi mungkin hanya patokan awal saja ya, tapi jangan dijadikan patokan permanen. Jangan terus, oh kalau kompresi 11 aman pakai Pertamax, oh kompresi 10 aman pakai Pertalite, oh kompresi biro 12 aman pakai Pertamax plus pakai Pertamax Green atau pakai Selfie Power gitu ya. Jadi ya memang namanya kompresi itu mempengaruhi, tapi kondisi mesin yang lain juga. Kondisi mesin yang lain seperti AFR, mesinnya irit apa boros, seperti panas mesinnya termasuk panas apa dingin, terus kerak, mesinnya termasuk berkerak atau enggak, apa maneh ya, olinya juga pengaruh. Jadi oktan bensin itu enggak bisa langsung dipatok angkanya sekian ya, karena enggak cuma itu saja ya yang mempengaruhi kebutuhan oktan bensin. Jadi ada ya, sebelumnya juga penulis sudah beberapa kali menggunakan link ya. Ada faktor-faktor yang membuat oktan bensin, kebutuhan oktan bensin dari kendaraan itu jadi berubah. Kompresi itu cuma salah satu. Ada suhu udara, ada altitude ya, ketinggian, kepadatan udara tentu ya. Udara dingin versus udara panas, udara di dataran tinggi versus dataran rendah. Ada ya yang tadi itu suhu mesin, ada juga yang tadi apa, kerak, apakah mesinnya berkerak atau enggak. Terus AFR, apakah AFR-nya irit sekali atau enggak. Apa maneh ya, lupa, ono 6 kalau enggak salah ya. Jadi kalau ditanya apakah kompresi 11 itu cocok pakai Pertamax, ya belum tentu. Apakah kompresi 11 nggak cocok pakai Pertamax, itu juga belum tentu. Kalau kasus di Indonesia, Pertamax itu bisa kurang ya. Jadi di Indonesia ini kan kita pakai contoh motor ya, motor Honda 160, motor NMAX, Aerox, Lexi, itu contoh-contoh mesin dengan kompresi tinggi. Kalau lihat gelagatnya, kalau lihat efeknya, kalau lihat testimoninya, antara bensin antara bensin Pertamax dengan bensin Pertamax turbo itu beda konsumsi bahan bakar bisa banyak. Nah ini ciri ciri masalah ya, karena harus ya yang namanya oktan 92 dengan 98 ya, itu enggak sampai banyak pengaruhnya kalau memang kendaraannya itu cocok pakai bensin tersebut. Banyak ya laporan bahwa kendaraan-kendaraan itu enggak cocok pakai Pertamax
Nggak cocoknya itu adalah perbedaan konsumsi bahan bakar antara Pertamax dan Pertamax Turbo. Untuk ngomong bisa atau tidak ini sebenarnya ya orang itu nggak membedakan antara bikin mesin rusak dengan yang optimal, ya seringnya seperti itu. Jadi antara boleh dengan cocok itu ya harusnya masih optimal. Kalau boleh itu artinya nggak rusak. Tentu definisi nggak rusak ini bisa bisa banyak ya. Nggak rusak itu biasanya orang mengacu ke mesin sampai nggak bisa jalan sama sekali. Kalau suara mesin kasar itu masih dianggap bukan masalah. Nah, kalau melihat rusak atau enggaknya, ya Pertamax itu masih termasuk aman. Kalau Pertalite itu sudah bahaya untuk mesin-mesin yang 11,5:1 atau 12,0:1. Mesinnya Aerox New, Lexi New, Lexi 155 sama NMAX New Turbo itu ya. Juga Honda 160 seperti Stylo, ADV, PCX, pemaneh. Ya itulah wis. Mesin-mesin itu boleh ya pakai Pertamax, tapi nggak boleh pakai Pertalite. Karena ya itu kita nggak ngomong cuma dari kompresi saja, tapi juga setelannya ya. Karena setelan dari motor-motor tersebut ternyata dibuat cukup ekstrim ya, sehingga oktannya butuh lebih tinggi ya. Ekstrim itu maksudnya dari sisi pengapian juga ya. Dan sudah ada bukti juga kan, ada kasus stang piston jebol, ada kasus piston jebol atau crankcase jebol. Kalau di Yamaha itu adalah tanda bahwa ya oktan bensinnya nggak cocok. Jadi kalau motornya NMAX New, Aerox New, Lexi 155, baiknya jangan pakai Pertalite ya. Kalau pakai Pertalite harus ada perubahan. Gimana caranya Pertalite itu bisa memberikan keamanan seperti ketika pakai Pertamax Turbo. Tapi kalau nggak ngerti modifikasinya apa aja, nggak tahu cara ngukurnya apa aja, ya jangan pakai Pertalite. Kalau untuk meningkatkan oktan sendiri, penulis ya biasanya pakai pro kapasitor atau cemenite. Pakai silek itu ya mungkin akan membantu, tapi nggak banyak ya, karena ECU-nya otomatis menyesuaikan biasa nih. Jadi AFR selalu tetap. Tapi yang jelas ya, kalau motor-motor seperti itu pakai Pertalite, jangan pernah gaspol, jangan dipakai jalan terlalu pelan. Kecepatan harus kecepatan menengah kalau ingin aman. Efek ringannya suara mesin jadi kelotakan, jadi kacau. Idlingnya juga nggak beraturan. Parahnya ya jebol, crankcase jebol. Menurut penulis itu terjadi karena oktan bensinnya kurang. Juga stang piston, juga pistonnya yang pecah itu ya, rasanya itu salah satunya pengaruh dari bensin yang oktannya kurang. Kalau untuk optimalnya ya jelas lah. Kalau untuk optimal jelas bahwa ya itu Pertamax Turbo atau oktan 95, 92 nggak akan optimal. Jadinya nggak optimal ya konsumsi bahan bakar beda jauh. Kalau bahan bakarnya masih cocok ya nggak akan turun drastis. Jadi oktan bensin itu kalau terlalu rendah, konsumsi bahan bakar akan turun drastis.
Kalau sudah pas, konsumsi bahan bakar itu ya cenderung sama ya kalau kita lihat kondisi. Jadi misalnya ya pakai Pertamax, angka konsumsi bahan bakar dapat 50, pakai Pertamax turbo bisa dapat 50 juga. Nah itu berarti motornya cocok pakai oktan 92 juga, cocok ya. Kata-kata cocok ini harus dibedakan dari boleh atau tidaknya. Cocok itu artinya pas. Kadang juga menggunakan oktan bensin lebih tinggi itu malah lebih nggak enak, lebih boros, lebih nggak bertenaga, karena ya butuhnya adalah yang pas. Dan oktan yang lebih tinggi itu artinya bensinnya kadang dikorbankan sifatnya, entah dikorbankan licinnya atau dikorbankan tenaganya. Jadi untuk mencapai oktan lebih tinggi itu nggak bisa terus sifatnya sama persis dengan oktan yang lebih rendah. Tentu juga ada ya kekacauannya, sehingga bensin yang oktan lebih rendah itu malah lebih pelan ya, lebih nggak bertenaga. Kalau boros itu hubungannya dengan oktan tadi ya. Kalau nggak bertenaga itu nggak ada hubungan dengan oktan. Jadi kalau nilai cocok atau enggaknya dari konsumsi bahan bakar lah. Sama-sama oktannya 92 juga ya, bensin beda ya beda, karena ya ramuannya beda. Bensin yang satu lebih fokus ke sifat ininya, bensin yang lain lebih fokus ke sifat ininya. Dan seperti sering penulis bahas, kalau bensin Pertamina sifatnya bisa berubah ya. Pertamax tahun ini bisa beda dari tahun depan. Ganti harga bisa beda sifatnya Pertamax. Pertamax daerah satu juga bisa beda dari daerah yang lain. Nggak bisa sama. Bisa terjadi beda. Dan bisa terjadi ya antara kondisi mesin baru dengan kondisi mesin lama, kebutuhan oktannya beda. Jadi mungkin awal baru bisa pakai Pertalite, terus kemudian lama-lama kok jadi nggak bisa, kok jadi ngelidik, jadi bermasalah, jadi sangat boros. Itu bisa terjadi karena ya salah satu yang membuat kebutuhan oktan meningkat itu adalah kerak di ruang bakar. Dan ya sayangnya mayoritas bensin di Indonesia produk Pertamina itu pembersihannya kurang bagus. Jadi mungkin sudah dikasih zat pembersih tapi kurang. Karena kurang akhirnya kerak makin lama makin menumpuk. Kalau sudah menumpuk ya nggak bisa maksimal pembakaran. Oktan jadi butuh lebih tinggi. Kalau nggak dikasih oktan lebih tinggi mengalami ngelidik dan macam-macam. Untuk pembersihannya sendiri ya produk aftermarket itu sebenarnya kebanyakan berfungsi ya. Tapi ya penulis sendiri lebih memilih pakai minyak samin Caponta. Selain karena murah juga karena bisa dipakai tiap hari, nggak harus menyempatkan berapa ribu kilometer sekali gitu ya. Beda dari yang produk di pasaran. Produk di pasaran itu sering ya kalau punya sifat pembersih itu tenaga bisa berkurang ketika dipakai. Beda dengan pakai minyak samin Caponta yang ya nggak turun malah naik tenaganya. Apalagi ya karena pembersih cairan pembersih kerak ruang bakar di pasaran itu modelnya kotor ya. Modelnya sering pakai pelarut kuat, jadi resiko merusak karet-karet selangnya atau lain-lain di saluran bakar. Ini juga menjawab soal pertama turbo merusak seal. Harusnya sih enggak ya. Orang yang langganan Pertamax turbo ya masa jadi bocor. Rasanya sih enggak.
Kalau misalnya kena pertama ya mungkin ya jadi korban ya seal valve, salur apa, selang bensinnya, kemana ya bagian karet itu. Ya itu ya, mana lagi bagian karet di mesin ya, nggak banyak kan ya. Oh iya, tadi bicara soal modifikasi. Tadi sudah ngomong soal yang merubah saat pemakaian. Yang juga merubah ya tentunya modifikasi kendaraan. Kalau misalnya di power polish, dibuat lubang ke saluran masuk itu lebih besar. Kalau knalpotnya racing, ya kebutuhan oktan meningkat. Apalagi ketika ECU-nya tidak disesuaikan, apalagi kemudian bahan bakar menjadi sangat kering. Jadi merubah AFR itu kalau sudah melebihi angka tertentu bisa sangat tinggi ya, kebutuhan oktannya. Jadi misalnya yang dari 12,5 ke 13, 13 ke 14 perubahannya nggak banyak, tapi begitu dari 14 ke 15, 15 ke 16 itu sudah bisa sangat ekstrim naiknya. Jadi makanya kita selain memperhatikan kesehatan mesin, juga harus memperhatikan modifikasi yang aman ya. Karena ya kalau apa sembarangan resikonya mesinnya jebol ya, apa gak eman. Ya intinya ya, kalau kalau soal oktan bensin itu jangan merasa motornya tetap terus kebutuhan oktannya. Ada yang ya mobil normal ya itu pakai Pertamax ngelidik, kan aneh ya. Padahal mobilnya dirancang di Indonesia pakai Pertamax ngelidik. Nah kemungkinan yang seperti itu entah karena modifikasinya sudah pakai knalpot racing, sudah pakai apa jenenge ya, saluran yang lebih pendek untuk penapasannya, atau keraknya sudah numpuk terlalu banyak. Kerak ini ya memang agak susah karena bensin di Indonesia ini, Pertamina ini pembersihannya buruk. Kalau pakai Pertamina terusan ya pasti bakal lebih kotor lah ya ruang bakarnya. Harus ya cari cara gimana bersih, gimana caranya biar bersih. Ada yang ngomong oli mempengaruhi kotor ruang bakar. Iya, tapi kan ya yang berfungsi utama membersihkan ruang bakar itu ya bensinnya, bukan dari oli. Memang oli itu bisa mengotori ruang bakar, tapi kalau bensinnya itu punya pembersihan yang bagus ya nggak akan kotor ruang bakarnya. Jadi pengen bikin ruang bakar bersih ya itu harus dari bensinnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.